Halo Sahabat Bicara, ketemu lagi dengan saya Viral Verina di podcast Sabi. Sahabat Bicara semua kita bahas di sini. Nah, sahabat bicara, setelah episode kemarin kita ngebahas tentang pentingnya kesadaran hukum dengan narasumber yang juga ahli di bidangnya gitu ya. Hari ini gak kalah seru karena podcast Sabi pasti semakin hari semakin seru, narasumbernya juga beragam. Kali ini kita akan ngebahas tentang karya yang sudah mendunia. Dan di depan Vira ini sudah ada pelukis cantik dan juga milenial, dan juga karyanya udah menyentuh sampai ke New York ya. Dan ini dia di depanku sudah ada. Halo Kak Imel. Oh, ini udah mulai ya? Udah mulai dari tadi kan. Tuh kan, asli kan, terbukti kan seberapa akuratnya ya. Di sini pelukis ternama mendunia ini Kak Imelda. Terima kasih udah datang di podcast Abi. Iya, sama-sama. Aku seneng banget loh bisa datang ke sini. Iya, ini ngomong-ngomong pasti teman-teman sahabat bicara penasaran gores-gores apa gitu ya. Boleh di-spill tipis-tipis Kak, ini gambar apa sih Kak? Tokoh, seorang tokoh yang biasanya pakai belangkon. Oh ya? Iya. Tokoh, tokohnya pasti inspiratif? Inspiratif pastinya. Oke, dan ini sahabat bicara, ini kan Vira udah lihat tipis-tipis ya, cuma belum bisa fullnya gini. Dan ini menarik Kak, tapi aku mau kasih unjuk ke teman sahabat bicara. Tapi kita ngobrol dulu boleh nggak Kak? Nanti kita bahas lagi lebih lanjut tentang lukisan Kakak ini. Oke, boleh. Boleh? Jadi boleh dong. Disimpan dulu ya Kak? Oke, kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu. Oke, jadi sahabat bicara, jadi stay tune, nanti karena di akhir akan dikasih lihat gambar apa yang sedang Kak Imelda gambar gitu ya Kak. Dan bicara tentang karya dan juga seni gitu ya Kak. Kakak akhir-akhir ini ngikutin gak sih Kak, lagi ada ya kemarin tuh teman-teman aku pada sedih karena gak kedapatan konser tiket salah satu pokoknya ada deh girl band Korea, dia nggak dapat karena udah mahal, tapi juga susah nggak dapetin tiketnya. Oh ya, aku dengar. Dengar kan Kak? Tapi kali ini Vira di sini ada informasi bahwa kita bisa nonton konser gratis dan juga konsernya besar dengan pengisi acara yang seru-seru Kak, yaitu Ganjar Pranowo Festival yang kelima. Kali ini diadakan di Palembang, tepatnya tanggal 26 November 2022, dan dengan pengisi acara di sana ada The Rain, Stefan Pasaribu, dan juga ada Soljah serta Dewi Persik. Untuk detailnya teman-teman bisa pantau di media sosial Sahabat Bicara ya. Gitu Kak, jadi kakak bisa ajak ke teman-teman kakak untuk datang ke Ganjar Pranowo Festival, karena di sana banyak Kak, bukan hanya konser aja, tapi juga ada UMKM, dan UMKM-nya juga UMKM-nya juga mengenai tentang kesenian, dan banyak pokoknya stand booth UMKM gitu Kak. Dan juga Ganjar Pranowo Festival yang kelima ini untuk meningkatkan pariwisata juga tentunya di Kota Palembang. Seru banget ya. Aku bisa ajak teman-teman aku untuk boleh datang banget ya? Kak, boleh banget. Okay. Tanggal 26 November gratis Kak tiketnya. Jadi nggak perlu pusing-pusing kayak aduh gue harus war tiket lagi, itu nggak perlu. Oh iya, seru. Iya, dan tadi bicara mengenai gambar ya Kak. Ini kakak tuh memang tertarik atau ada bakat atau ada keturunan bisa gambar Kak? Sebenarnya kalau aku cari tahu gitu tentang keluarga aku, kayaknya mungkin ada yang bisa gambar, tapi juga enggak yang sampai mendalami gitu, yang sekedar cuma bisa aja gitu. Kebetulan memang aku tuh diajarin ngegambar itu awal sama ibu waktu kecil, dan itu pun cuma kayak gambar coret-coret aja. Ya seperti anak-anak biasanya aja gitu, suka mewarnai, suka menggambar kartun gitu. Tapi entah kenapa aku ternyata sampai sekarang itu malah mendalami aku juga awalnya nggak bilang ini sebagai profesi gitu, tapi ini adalah kesukaan aku aja gitu awalnya. Jadi gitu. dari balita Kak? Dari umur 5 tahun lah. 5 tahun itu udah ikut les, tapi pernah les gambar gitu-gitu nggak sih kan kayak pada masanya tuh ada apa yang ikut les gambar, lomba mewarnai gitu, pialanya banyak. Nah kebetulan ini uniknya sih, jadi waktu kecil kan aku emang udah suka gambar, coret-coret dari dari TK aku udah suka mewarnai gitu. Terus ternyata sampai lulus SD tuh aku masih tetap kayak suka banget gitu mewarnai. Tapi aku tuh waktu SD pernah beberapa kali ikut lomba, nggak pernah menang. Oh iya? Aku nggak pernah menang. Terus akhirnya waktu SMP juga nggak menang, sampai akhirnya aku les
Aku les kayak private gitu. Oh, private? Nggak Ya, yang les bareng-bareng berapa orang gitu? Enggak, aku sendiri aja. Terus udah gitu aku diajarin kayak teknik-teknik dasar mewarnai, melukis lah, bikin sketsa segala macem. Itu sekitar 5 bulan lah ya aku 5 belajar. bulan. Itu di SD atau di SMP ya? SMP. Oh, oke, 5 bulan, Kak. 5 bulan itu aku belajar. Itu akhirnya guru lesnya tuh kayak, udah deh kamu belajar sendiri aja gitu, explore sendiri aja ya, udah sampai sini aja. Padahal kan aku suka ya, aku tuh pengen terus-terusan gitu Masih belajar diarahin yang kan, lain. Kak, ya? Iya. Ini fun fact juga, dulu aku juga sempat ikut lomba-lomba mewarnai. Itu pada masanya tuh ada krayon Karandas. Kakak ingat nggak sih? Pernah ngalamin masa itu nggak? Ngalamin banget. Karandas tuh kan kayak krayonnya kaku, keras gitu kan? Iya. Dan itu tuh krayonnya mahal kan. Iya, pada masanya. Sekarang juga sih. Sekarang juga sih harganya lumayan lah untuk anak-anak sekolah. Iya, itu aku harus dapetin. Aku harus bisa beli Karandas itu kalau aku menang juara. Jadi kayak ikut lomba, uangnya untuk beli krayon itu ya sampai sekarang. Kakak pernah pakai kan? Itu pernah. Di tangan itu nggak kotor. Nggak kotor tapi sakit. Tapi sekarang sakit. masih ada lukanya nggak, Kak? Bukan luka sih, kayak aku suka kapalan tau nggak sih? Sama, Kak, jari tengah. Iya. Coba lihat, Kak. Aku mau lihat dong. Masih keras di sini nih. Kalau aku di sini. Nih. Iya kan, bener kan? Dan itu berarti Kakak les sampai cuma 5 bulan waktu SMP. Akhirnya aku kayak explore sendiri tuh. Dari medianya tadinya aku cuma taunya tuh pensil terus krayon, sampai akhirnya aku bertahap jadi ke cat, pewarnaannya pakai cat. Oh, itu kan pasti ada step alirannya dulu kan? Apakah Kakak langsung nemuin aliran Kakak yang sekarang ini, aliran lukisannya? Oh enggak, itu perjalanannya lama banget sih. Karena waktu awal-awal itu sebenarnya aku lebih banyak belajar tentang gimana caranya menggambar objek. Jadi kayak misalnya aku gambar gelas ini, gimana caranya ya gambar aku tuh harus semirip mungkin sama gambar ini, sama si gelas ini gitu kan. Itu teorinya tuh awalnya itu belajarnya. Ini enggak, Kakak masuk ke pembahasan kayak harus bisa gambar manga dulu atau gambar teknik pointillis dan lain-lain gitu-gitu? Kebetulan itu guru les aku tuh fleksibel ya orangnya, jadi dia nggak memaksakan aku tuh untuk yang harus belajar pointillis, harus ininya manga gitu atau apa, itu nggak kayak gitu sih. Dia fleksibel, jadi memang dia ngebebasin aku untuk benar-benar explore sendiri gitu. Akhirnya aku juga sempet kayak belajar sendiri gimana caranya gambar manga yang anime gitu. Terus aku juga belajar pointillis lah, pokoknya semua teknik tuh udah aku pelajari sendiri akhirnya gitu. Dan Kakak pernah, kira-kira Kakak nemuin karakter Kakak sendiri, si Gachon ini gitu? Iya, itu di tahun 2015 waktu aku udah kuliah. 2015 itu awal mulanya apa, Kak? Sebenarnya itu awal mulanya aku nemuin karakter itu karena aku bosen. Bosen banget aku gambar kayak harus mirip gitu. Karena waktu sekolah itu aku SMA itu kayak udah mulai cari duit sendiri gitu. Oh iya? Iya, tapi sebenarnya awalnya ya aku nggak promosiin itu sih. Entah kenapa kayak banyak orang yang, Mel bisa nggak gambarin sketsa mukanya ini misalnya untuk hadiah gitu, untuk hadiah ulang tahun request custom gitu ya? Ya, request custom gitu. Ya aku bikin kayak sketsa muka orang gitu kan, terus ya buat hadiah, karikatur segala macem. Dari situ tuh aku mulai bosen, kayak kok bosen banget sih gitu. Kayaknya cuma gambar semirip mungkin, dan itu kan jenuh kan, semirip mungkin tuh jenuh gitu di aku. Terus gambar-gambar kayak gitu mulu aku ngerasa bosen nih gitu. Kayaknya coba deh gambar yang lain gitu, gambar yang apa ya, aku pengennya tuh gambar yang bebas gitu. Aku pengen ngerasa gimana caranya aku ngegambar tanpa tekanan gitu. Akhirnya tanpa sengaja sebenarnya gambar Gachon tuh kan aku sih nganggepnya itu jelek kayak gitu. Itu tuh gambarnya jelek sebenarnya. Enggak kan? Karakteristik dan unik gitu. Jadi value-nya tinggi. Iya, aku gambar muka aku sendiri waktu itu. Kayak bangun tidur gambar muka aku sendiri kayak kartun, terus rambutnya tuh aku kucir ke atas, terus muka aku kayak masih berantakan. Sebenarnya itu aja, ekspresi gitu ya? Iya, Ekspresi aja gitu. Kok kenapa akhirnya orang-orang kayak nangkepnya gitu, itu karakternya aku gitu. Kira nama Gachon sendiri tuh dari mana, Kak, asalnya? Nah, Gachon ini lucu juga sih. Awalnya kayak banyak orang nanya itu apa sih gitu, itu gambar apa sih, Mel? Kok gambarnya kayak gitu sih gitu.
Terus aku jawab kayak iya itu gacon gue. Gacon tuh kalau dalam bahasa Cilegonnya itu apa ya, kayak eh keberuntungan gitu. Itu kayak apa sih, gacon tuh ya keberuntungan gitu. Oke. Itu sesuatu hal yang beruntung gitu aja. Jadi Gacon dikaitkan gue itu, gitu. dengan apa, gambar kakak yang unik, dan sampai akhirnya ya nih sahabat bicara, sampai akhirnya si karakter gacon ini nembus ke New York Fashion Week gitu kak. Iya, iya. Ya, itu gimana kak? Awalnya tuh aku kayak ikutan kompetisi gitu. Jadi ada desainer Indonesia tuh yang memang dia mau ke New York Fashion Week untuk memamerkan karya-karyanya dia, tapi dia juga butuh pelukis saat itu untuk melukis tasnya dia yang mau dipamerkan gitu kan. Akhirnya aku coba ikutan kompetisinya, ternyata ya aku masuk di situ. Oke, jadi ada submissionnya gitu ya kak? Iya, ada submissionnya gitu. Jadi, dan diperlombakan dan kakak menang? Iya, terpilih? Aku terpilih gitu. Akhirnya ya karya aku sampai sana gitu. Oh, dibentuknya dikirimnya dalam bentuk digital atau bentuk paper? Awalnya sih digital. Jadi mungkin si desainernya pengen lihat prototipenya gitu ya. Desainer ini produk apa kak emang? Dia baju-baju gitu, baju-baju. Jadi gambar kakak ini untuk ditempel di produknya si desainer ini gitu? Iya. Produknya? To Medicine. Itu bentuknya baju atau? Baju, tas, sepatu. Dan si gacon ini ada di tasnya. Oh, di tas? Di tas apa tuh, kecil kayak gitu, tas media besar? Iya, tas kecil, apa namanya ya? Sling bag, bukan sling bag, apa ya? Ya kayak model sling bag gitu. Kayak clutch gitu ya kak? Iya, kayak clutch ya. Berarti kan medianya nggak kanvas, nggak datar, pasti kan ada gelombang-gelombangnya. Itu agak tricky nggak sih kak buat ngelukis di media yang beda gitu? Aku ngerasanya tricky sih, karena biasanya kan aku menggambar di atas permukaan yang datar, kanvas, gitu kan. kertas gitu ya. Kanvas, kertas. Dan kebetulan pas aku dikirim tasnya itu, wah ini lumayan nih gitu. Sulit nih itu berapa hari nih gue harus ngerjain ini. Terus gitu dan kan. warna cover tasnya apa tuh? Apa putih atau putih polos. Putih polos. Terus itu juga kan dikasih deadline kan. Berapa lama pengerjaannya kak? Kayaknya waktu itu dikasih deadline-nya sekitar 2 mingguan. 2 mingguan. Jadi aku harus kayak benar-benar ngejar gimana caranya harus selesai dengan waktu segitu gitu, dengan finishing dan segala macam, pengiriman. Akhirnya ya alhamdulillah sih itu selesai dalam waktu 1 minggu. Tapi ya ngerjainnya lumayan sih. Itu kan kecil juga kan tasnya, jadi susah sih. Dan akhirnya hobi kakak jadi ke profesi gitu ya kak, seiring dengan waktu. Iya, tanpa disadari gitu. Dan apakah akan jadi bosan gak sih, karena banyak kan teman-teman sahabat bicara juga mungkin yang mengira hobi itu menjadi profesi bisa menyenangkan, bisa juga kayak stuck, akhirnya bosan gini-gini aja. Kakak gimana? Enjoy? Enjoy, tapi kalau udah ranahnya pekerjaan akhirnya tetap ada perasaan bosen, ada perasaan bukan tertekan ya, tapi ya mau nggak mau kita harus mengikuti aturan orang lain akhirnya gitu. Dan mengejutkannya tiba-tiba ada kakak diajak kerjasama dengan melukis di atas tas gitu ya kak? Iya. Nih, tapi ya ini bicara tentang ngelukis di atas tas ya Don ya. Ini depan Vira tuh udah ada pelukis ya kan? Pelukis nggak jauh-jauh dari lukisan. Nah, Vira juga punya lukisan Don. Kayak kalau tadi dibilangnya lukisannya di tas, ini lukisan di baju Don. Ini ngeliat nih Don. Oh iya, Mona Lisa ya. Mona Lisa. Jadi biar ada artsy-artsnya juga Kak. Gitu. Memang cetek ilmunya, tapi kembalinya ada lah. Punya Mona Lisa di baju. Gitu. Dan berarti hobi kemudian menjadi profesi yang menyenangkan di era digital ini gitu Kak. Sempat ramai NFT. Pernah gak sih gacon tuh pengen dicemplungin ke NFT? Aku tuh udah sempet daftar salah satu NFT ya, kayak marketplace-nya itu, tapi aku belum sempat upload karyanya karena aku kayak masih mempertimbangkan ini kedepannya gimana copyright-nya, karena ya namanya kita udah gambar terus kita upload di dunia internet itu kan itu udah nggak tahu lagi gitu copyright-nya kayak gimana. Jadi open gitu ya kak? Iya, jadi aku masih kayak mikir-mikir sih sampai sekarang. Ya, aku juga sempat stalking IG kakak gitu kan, banyak karya kakak yang kakak posting di IG itu. Kakak nggak takut juga akan bagaimana kakak memproteksi hak cipta kakak sendiri gitu di media digital saat ini? Sebenarnya
aku sih sejujurnya nggak ada perasaan takut karya aku dijiplak orang lain gitu, Iyalah, karena The Gacon tuh cuma Kak Email yang punya satu dunia. karena aku percaya gitu, karena setiap tangan manusia tuh pasti beda, goresannya tuh pasti beda gitu, walaupun ada orang yang berusaha sebisa mungkin mirip-miripin karyanya nih kayak punyanya email, gimana caranya, itu tetap sih tangan manusia pasti beda. Oke, balik lagi ke tadi yang New York Fashion Week yang go internasional itu kan nggak mungkin tiba-tiba kayak kakak produk karya kakak sampai ke dunia internasional, pasti kan ada kayak kakak marketingnya kakak Iya. atau mempromosikan karya kakak, atau gimana cara kakak menjaga menemukan relasi biar karya kakak tetap bisa tersalurkan itu. Ya, pertama mungkin ya media sosial itu membantu promosi ya, karena itu juga harus benar-benar dikelola dengan baik gitu, nggak bisa seenaknya kita posting apapun gitu. Dan untuk teman-teman mungkin aku juga kasih saran ya, kayak media sosial tuh coba deh dikelola dengan baik, itu tuh duit banget loh gitu. Oh iya. Iya. Terus nggak cuma media sosial aja ya, tapi juga di luar dari media sosial kita harus bisa membangun relasi gitu dengan orang-orang. Mungkin caranya bisa datang ke exhibition gitu, Iya, atau pameran. ya ngobrol-ngobrol dengan seniman lain, dengan kurator gitu, dengan kolektor. Jadi kita punya wawasan yang akhirnya banyak gitu, banyak masukan-masukan dari mereka yang itu juga bisa bikin kita jadi lebih maju sih. Iya, betul banget nih sahabat bicara. Di sini juga tiba-tiba ada si Rizal yang ternyata kenal sama Kak Imelda. Emang circle-nya emang ternyata nyambung gitu ya, Kak? Iya, sempit pertemanan di kesenian tuh sempit ya jalan. Anaknya artsy sekali. Iya. Jadi itu untuk di media sosial aku juga sempat ngelihat kalau misalkan The Gacon itu juga ada produknya kaos ya, Kak? Ada. Masih dijual nggak tuh, Kak? Masih. Coba dipromosiin ke teman-teman, mungkin sahabat bicara ada yang mau mendapatkan merchandise dari The Gacon. Ada di akunnya masih aktif di Instagram @the.gacon. The.gacon. The.Gacon itu produknya apa aja tuh, Kak? Streetwear sih. Oke, jadi kayak kaos gitu-gitu Yeah. yang memang tampilannya objeknya gacon ini. Iya. Iya, mengenai penjualan produk UMKM ya teman-teman, dan juga pastinya kesenian kebudayaan. Di tahun ini Kak, itu ada yang namanya sudah pernah diselenggarakan Dieng Culture Festival, dan di Dieng Culture Festival ini adalah event seni budaya yang banyak dikagumi dan berhasil mencatat kesuksesan besar sebagai pembangkit pariwisata khususnya pasca Covid kemarin ya Kak. Jadi di Dieng Culture Festival ini memang salah satunya juga banyak konser musik dan banyak seniman yang tampil di Dieng Culture Festival 2022 ini. Dan salah satu pendapatnya nih adalah Pak Ganjar mengatakan bahwa Dieng Culture Festival ini layak untuk go internasional. Pasti kakak juga pernah dengar dong Dieng Culture Festival. Itu tahun 2013 atau 14 waktu zaman SMA. Ya. Itu tuh aku punya cita-cita pengen banget datang ke Dieng Culture Festival. Karena di situ tuh ada event bukan Prambanan Jazz, Dieng Jazz di atas awan. Iya, Jazz di atas awan, betul. Awan, karena kebetulan aku suka musik kan, suka nonton konser lah gitu. Itu dari SMA aku pengen banget datang ke sana, tapi sampai sekarang belum kesampaian. Nanti semoga ada acara selanjutnya bisa datang di Dieng Culture Festival. Amin. Oke, yang waktu itu favorit kakak siapa pengisi acaranya? Waktu itu siapa ya? Ada penyanyi jazz dari luar kalau nggak salah. Aku lupa ya siapa namanya. Tapi ada yang pengen aku tonton sih. Oke, nih semoga aja nanti ada next Dieng Culture Festival, nanti Kak Imel dan aku mau ikut nonton, oke? Udah lama ya, tahu nonton berapa. Dan juga ada Gaung Muda Indonesia Kak. Gaung Muda Indonesia ini dihadirkan sekitar 10.000 pelajar dan diikuti 200 pemuda. Ini merupakan agenda lanjutan deklarasi pemuda di G20 di KTT Youth 20 di Indonesia gitu. Jadi memang banyak kegiatan-kegiatan kesenian yang disupport dan didukung oleh Pak Ganjar gitu Kak. Dan bagaimana Kakak sebagai pelaku seni menanggapinya? Aku sih ini menanggapi acara
tadi ya. Ya, menanggapi bagaimana ada sosok figur yang mendukung acara-acara kesenian. Aku seneng banget lah pastinya, ngerasa diapresiasi. Itu pasti seniman-seniman seneng banget karena ngerasa diapresiasi, apalagi untuk ngadain acara-acara seperti itu aku sih harapannya ya itu tuh banyak lah acara-acara untuk para seniman bisa ikut berpartisipasi juga mungkin di situ. Terus juga itu kan bisa menambah pendapatan Ya, kita para senimannya atau juga negara kan bisa iya, jadi kalau misalnya bener-bener. acaranya udah sampai go internasional gitu. Mungkin untuk pelaku kayak mungkin seniman-seniman awal dia mau ikut exhibition awal-awal bisa Ya. ada booth UMKM kesenian itu sangat membantu banget gitu ya Kak. Betul, karena dulu aku juga awalnya gitu ikut UMKM. Oh iya? Sempet Booth UMKM gitu? Iya, booth UMKM dulu ada di Cilegon gitu. Aku ikut pameran di booth-booth kecil kayak gitu. Sampai akhirnya Gacon bisa sebesar dan seternama ini. Teman-teman sahabat bicara kalau mau cari di berita di online tuh banyak udah dimuat di berbagai portal media. Aku baca sih Kak, dan itu aku senang banget gitu ngebacanya dan bisa ngobrol langsung sama Kak Imelda hari ini mengenai kesenian dan juga eksistensi lukisan seni di Indonesia saat ini. Harapan Kakak untuk pemuda dan untuk teman-teman sahabat bicara. Harapan aku sih teman-teman bisa terus semangat ya. Kebanyakan tuh kayaknya kalau di bidang seni nih terutama gitu kayak teman-teman tuh banyak yang gak semangat dan udah pesimis duluan nih Kak. Kayak mereka enggak deh kayaknya jadi seniman ngapain gitu kan. Terus juga pesimisnya tuh soal ya itu mungkin dari pemerintahnya juga ada yang tidak support, banyak banget yang nggak support, kayak kurang supportnya. Oh ya? Ya, aku sih harapannya tuh kayak Pak Ganjar mungkin bisa lah ya gitu ngasih support nih ke seniman-seniman gitu nantinya dengan gitu. mengadakan acara UMKM juga, booth-booth dan juga festival-festival lainnya gitu ya Kak. Cuma sahabat bicara yang menariknya ini cukup ngilang ya, karena Kakak yang aku tahu memang into banget ke dunia art dan dunia lukisan, terus tiba-tiba kuliahnya tapi bukan ngambil seni gitu Kak. Iya. Itu seberapa besar peran Kakak di ilmu kuliahan dengan jurusan apa Kak? Marketing komunikasi dengan karya-karya Kakak ini, apakah ada akhirnya di tengah jalan apakah ada titik temunya atau gimana Kak? Akhirnya sangat berkaitan gitu dan aku bersyukur banget bisa ambil ilmu di marketing komunikasi gitu. Kalau aku cuma ambil ilmu lukis aja gitu kayaknya aku nggak bisa jualan juga gitu. Oke, jadi ilmu marketing komunikasi untuk nge-selling dari karya-karya Kakak. Betul. Jadi tuh benar-benar mendukung banget sih. Kakak sudah menggeluti dunia lukis dari balita 5 tahun sampai saat ini yang udah puluhan tahun nih. Puluhan tahun kan Kak. Kisah menarik dari karya-karya Kakak yang pernah Kakak buat yang paling menarik. Yang paling menarik ada sih. Jadi itu ceritanya sebenarnya aku lukis lumayan sih besar dan itu pertama kali kayaknya lukisan besar aku, lukisan Gacon pertama kali yang besar gitu. Aku pamerin itu tentang keluarga lah gitu ya. Intinya gambar-gambarku tentang keluarga dan di situ karyaku tuh aku pajang berapa ya 3 karya dan itu sold out. Jadi itu pertama kali aku pameran di Jakarta juga. Sold out. Iya. Berapa banyak Kak? 3 lukisan. 3 lukisan dan 3 lukisan tapi 1 lukisan masterpiece yang besar gitu ya Kak? Iya, jadi aku tuh ngerasa sekarang kayak ada perasaan menyesal gitu. Kok aku menjual lukisan itu gitu. Menyesal Kak, ini menarik sahabat bicara. Kenapa lukisan Kakak laku, Kakak menyesal? Karena itu lukisan pertama yang besar. Pertama kali aku melukis besar gitu ya. Terus juga karakter Gacon itu pertama kali ada di lukisan 3 lukisan itu dan itu sold out. Karena awalnya aku juga masih bingung gimana caranya menjual lukisan kan, kayak aku pajang ada orang beli, oke, dibeli gitu. Tapi juga aku nggak mikir panjang ke depannya kan bagaimana gitu. Iya, jadi mungkin berharga banget karena itu pertama Gacon terbesar tapi akhirnya itu yang dipilih sama orang yang ngebeli gitu ya Kak. Iya. Tapi Kakak nyangka nggak akan dibeli sama karena kan lukisan pertama Kakak gitu kan? Nggak nyangka sih. Karena pasti tujuannya nggak langsung buat dijual itu lukisan dipajang. Maksudnya lukisan yang pertama Kakak buat pasti kan kayak udah buat nggak ada ekspektasi sold kan sebagai awal-awal. Iya, nggak ada ekspektasi sold. Aku kayak ngelukis karena aku suka gitu. Terus aku ikutan submission gitu. Aku masuk, aku pajang karyanya dan ternyata itu sold out gitu. Padahal saat itu pun aku rasa ilmu aku juga dalam memperjualbelikan lukisan tuh belum punya lah gitu. Jadi aku
kasih harga segitu gitu ya, dan itu tuh sold out ya, sebenarnya lumayan besar sih, tapi aku ngerasa itu tuh lebih berharga dari harganya gitu. Bener-bener itu. Tapi kalau sekarang di sosial media apa yang lagi ramai Kak, dari audiens followers Kakak? Sekarang yang lagi rame sih mereka tuh lebih suka lihat proses aku berkarya gitu. Jadi aku lagi bikin lukisannya tuh mereka kadang suka tanya, itu catnya merek apa atau tekniknya apa gitu. Mereka tuh apa antusiasnya di situ sih. Bicara tentang proses, ini proses lukisan Kakak yang tadi tuh udah selesai ataukah bisa di-spill ke teman-teman dari Sahabat Bicara? Udah bisa di-spill? Oh belum. Oke, jadi tenang aja Sahabat Bicara, stay tune. Dan jadi Kak, aku terima kasih banget Kakak udah hadir di sini hari ini, such an honor. Bisa ngobrol-ngobrol banyak dengan Kakak hari ini, aku seru banget karena aku nggak nyangka sih guys bisa Sahabat Bicara, aku bisa ngobrol dengan Kak Imelda hari ini jauh-jauh dari Cilegon. Betul Kak? Betul, spesial datang ke podcast Sahabat Bicara ini untuk Sahabat Bicara tentunya di episode yang spesial ini. Terima kasih banyak Kak. Iya, sama-sama. Aku banyak banget info yang aku dapetin dari Kak Imelda ini. Dan untuk teman-teman Sahabat Bicara, mengingat tadi aku ingatin kembali lagi tentang Ganjar Prano Festival kelima, itu akan diselenggarakan di Kota Palembang, tepatnya tanggal 26 November 2022 dengan sejumlah pengisi acara seperti Soljah, The Rain, terus juga ada Stefan Pasaribu dan juga Dewi Persik. Untuk update infonya, Sahabat Bicara bisa dapatkan update perkembangannya ada di Instagram dan juga ada di Twitter dan di Facebook. Dan tadi kita sempat juga bicara tentang merchandise dari The Gacon Kak, tapi bukan hanya Kakak yang punya merchandise, podcast Sabi juga punya merchandise. Oh punya ya. Seperti di belakang, dan ini ada mug, ada tumbler, ada topi, dan juga ada kemeja. Keren. Ya, kalau kita sekarang sudah bisa didapatkan, teman-teman Sahabat Bicara dapatkan di berbagai platform e-commerce Kak, di Shopee dan juga di Tokopedia. Gitu, terima kasih banyak Kak Imelda sudah meluangkan waktunya di podcast Sabi. Vira senang banget. Aku juga senang. Itu dia Sahabat Bicara. Vira pamit undur diri dan narasumber Imelda pamit undur diri. See ya. Bye.